mewujudkan peningkatan kualitas manusia. Ya, artinya apa? Manusia itu butuh pelayanan yang semakin lama semakin baik. Ya, manusia itu ingin gaya hidupnya lebih nyaman dengan harga yang murah. Nah, itu. Contoh, zaman dulu orang kirim uang masih pakai WTO loh, Pak Naga ya. Iya, Ustaz. Dan itu bayar gitu loh. Ya, nunggunya bisa seminggu lebih loh baru uangnya nyampe gitu kan. Karena nunggu kertasnya dikirim dulu dari apa tempat pengirimnya. Kalau sekarang kan tidak. Dalam hitungan detik uang bisa ditransfer dan nggak bayar gitu loh. Nah, ini kan penemuan. Ya, contoh lagi penemuan yang lain misalnya sekarang. Ini kalau misalnya tidak ada pengembangan teknologi, maka pada saat ini kita nggak bisa kuliah. Kenapa? Kondisi COVID. Jadi akhirnya terobosan-terobosan itu bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, inilah yang mendorong kenapa harus adanya penelitian. Karena kualitas hidup manusia itu harus makin lama semakin baik. Ya, dalam hal beribadah pun juga demikian kan. Kalau dulu orang berangkat haji itu mesti 3 bulan space waktunya baru bisa berangkat haji. Ya, tapi sekarang cukup dalam waktu 41 hari. Bahkan kalau yang plusnya cukup malah 25 hari sudah selesai. Jadi banyak terobosan-terobosan yang dilakukan karena penelitian dalam bidang teknologi. Ya, apalagi misalnya kalau sekarang itu sudah mulai orang misalnya apa tawaf itu sudah pakai alat gitu. Apakah itu nanti bisa dibenarkan atau tidak itu urusan lain kan. Tapi orang sudah mulai melakukan terobosan. Ya, jadi banyak hal-hal yang dilakukan oleh hasil penelitian itu yang menyebabkan kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitas. Ya. Kemudian yang ketiga, membantu manusia dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Ya, jelas. Dalam masa pandemi COVID ini, ya, orang di mana ke mall takut, ya, ke swalayan takut, maka ada terobosannya. Apa terobosannya sekarang untuk menyelesaikan masalah itu? Karena belanjanya online gitu. Jadi bukan lagi belanja kebutuhan yang sifatnya pendukung yang melalui online-nya, dapur pun juga belanjanya online sekarang. Nah, ini terobosan-terobosan begitu kan kalau dilakukan, dapat diteliti dan bisa dilakukan ya, orang itu bisa berkembang. Nah, inilah kenapa penelitian itu harus dilakukan. Kemudian yang keempat adalah untuk menjawab fenomena yang terjadi agar manusia dapat mengambil kesimpulan dan kesiapan untuk bertindak. Nah, fenomena ini seperti misalnya kita lihat bagaimana adanya antisipasi terhadap gunung api, adanya antisipasi terhadap tsunami, ya. Semua gejala-gejala alam itu sekarang bisa orang antisipasi. Tujuannya apa? Untuk keselamatan manusia. Ya. Contoh kasus misalnya seperti yang kita lihat yang terakhir itu adalah di kasus di Merapi gitu kan. Karena terpantau dengan baik maka korban jiwanya sangat sedikit. Orang bisa mengambil sikap dan tindakan yang tepat. Kita nggak bisa bayangkan kalau itu tidak menggunakan teknologi. Maka semua orang menganggap, oh ini aman-aman aja. Padahal sebenarnya ada gejala alam yang bisa diamati dan dipantau secara teknologi. Ya. Kemudian yang kelima, memahami pemikiran dan konsep hidup seseorang sehingga dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi manusia yang lainnya. Nah, kalau ini sebenarnya kita ingin melihat tentang pemikiran-pemikiran tokoh. Ya. Contohnya bagaimana konsep pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya. Bagaimana konsep tasawuf Profesor Dr. Buya Hamka. Nah, ini artinya Pak, semua yang mereka sudah pernah lakukan, yang sudah pernah gali, dan mereka kembangkan, itu mungkin nggak diterapkan lagi sekarang. Contoh, sekarang ini akan ada keresahan orang tentang akhlak. Ada keresahan orang tentang karakter. Nah, pemikiran-pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari, pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemikiran-pemikiran konsepnya Profesor Dr. Hamka dan lain sebagainya,
itu diharapkan mampu bisa diserap kembali untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia saat ini. Jadi bukan hanya sekedar memahami konsep, tapi bisa diterapkan. Ya, atau misalnya yang berikutnya adalah memahami konsep hidup atau budaya komunitas masyarakat tertentu. Ya. Misalnya contohnya, kenapa sih kok harus ada upacara sekaten? Ya. Atau misalnya lagi, yang lebih unik lagi, kenapa sih harus ada acara nuju bulanin? Gitu kan? Ya. Atau misalnya, kenapa sih misalnya suatu daerah di Bali itu misalnya, di Kintamani itu ada proses ijazah yang tidak dimakamkan. Ini kan budaya semua. Indonesia itu sangat kaya dengan budaya. Tapi budaya itu bukan pasti tanpa nilai, makanya itu bisa diteliti. Atau misalnya begini, ada lagi yang menarik juga. Kenapa kok masyarakat saya bilang yang berada di Bali itu dari segi beribadah kok kayaknya lebih taat dari kita yang muslim. Itu bisa kita perhatikan. Mulai dari lapisan masyarakat yang bawah sampai masyarakat yang paling atas, atau mulai dari anak-anak sampai orang tua, itu saya nggak melihat ada yang membangkang terhadap ibadah mereka. Jadi dari segi penerapan ibadah, ya, mereka berhasil. Nah ini kan bisa diteliti. Ada yang unik lagi di Bali. Salah satu desa terbersih di dunia itu kan adanya di Bali. Ya kan? Padahal an-nazafatu minal iman. Kok bukannya di kampung muslim adanya gitu? Ya kan? Itu disebut dengan desa Penglipuran, itu salah satu 3 desa terbersih di dunia. Kok bisa ada di Bali? Berarti ada budaya mereka yang unik di sini. Nah ini bisa diteliti. Ya, jadi inilah lebih kurang antara lain kenapa perlunya adanya penelitian. Orang nggak akan bisa maju kalau nggak ada penelitian. Ya kan? Karena kebutuhan ke depan itu bisa diprediksi melalui penelitian. Ya, sekarang orang sudah mulai berpikir semua serba online. Kebetulan tertantang oleh COVID. Nah, sempurna dia sudah. Ya, meskipun dari sudut lain kita melihat ya semua transaksi online ini juga ada minusnya. Apa minusnya? Tidak ada lagi silaturahmi. Ya kan? Kalau biasanya kita datang ke warung belanja, tempat tegur sapa, gimana kabarnya kan? Tapi sekarang nggak ada lagi itu semua. Ya, semua sudah berjalan secara online. Jadi ada sisi minus, ada sisi plus. Tapi yang jelas, orang ingin bagaimana kehidupan itu lebih praktis. Itu sudah hukum alam kalau kita lihat. Ya. Nah, mungkinkah kehidupan praktis ini tetap bisa menjaga hubungan sosial? Itu perlu diteliti. Ya. Karena interaksi sosialnya sekarang kan manusia itu lebih sibuk dengan mesin. Kan? Coba, mungkin kita bisa perhatikan deh, kalau di tempat-tempat umum, atau di keluarga saja misalnya. Kalau keluarga sekarang lagi kumpul, sibuk ngobrol, apa sibuk zikir? Sibuk ngobrol, apa sibuk zikir? Kumpul keluarga aja coba. Ya. Zikirnya bukan zikir dengan tasbih loh. Zikirnya dengan HP. Nah, itu realita loh. Nah, bagaimana mengantisipasi itu semua supaya zikir itu ya benar-benar zikir yang sesungguhnya gitu loh, jangan zikir HP. Sehingga interaksi sosial keluarga pun nggak terganggu. Nah, ini kan perlu. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya kita ingin membahas tentang apa sih itu metodologi penelitian dan apa bedanya dengan metode penelitian.
Ya. Metodologi penelitian itulah ilmu yang membahas tentang kaidah atau tata cara melakukan suatu penelitian. Sehingga penelitian itu bisa diterima, bisa dianggap ilmiah, manakala dia memenuhi kaidah. Apa kaidah penelitian itu? Yang pertama, rasional. Ya. Sebuah penelitian bisa dianggap ilmiah, sebuah penelitian bisa diterima apabila dia rasional. Apa maksudnya rasional? Tidak bertentangan dengan logika manusia. Ya. Di Indonesia ini paling banyak loh. Kita melihat yang bertentangan dengan logika manusia itu sangat banyak loh. Indonesia itu subur dengan itu. Ya. Coba misalnya, ada korelasi nggak antara Gunung Kawi dengan kekayaan? Gunung Kawi. Iya, lah iya kan? Banyak kan orang kalau ingin kaya bertapa di Gunung Kawi. Orang ingin sukses dalam jabatan bertapa di Gunung Kawi. Ada satu dua orang yang kebetulan yang mungkin setan bantu supaya dia benar-benar jadi orang kaya dan sukses gitu kan. Tapi secara akal sehat bisa diterima nggak? Bisa dibuktikan dengan apa? Bisa diterima oleh akal nggak? Enggak, Sat. Kalau ingin kaya ya bekerja, ingin kaya ya itu enak kan gitu. Itu logikanya. Bukan ingin kaya datang ke Gunung Kawi kan? Ya. Atau misalnya contoh lain lagi misalnya. Ya, sebuah kendaraan mengalami kecelakaan karena baru habis nabrak kucing gitu. Mau di Indonesia kan subur banget itu. Kalau kucing lewat berarti tanda, Sat. Nah, ya Kucing kan? lewat depan. Nah, kucingnya memang mobilnya lagi jalan di jalurnya, kucing tiba-tiba nyebrang dan gak terelakkan. Masa iya korban mobilnya jadi korban juga? Tapi orang percaya loh itu. Hati loh, kamu nabrak kucing, ntar kamu celaka loh. Waduh, apa hubungannya nabrak kucing dengan kecelakaan? Ya, banyak contoh-contoh lain misalnya. Ya, ya. Kalau kamu pakai barang ini, mau kamu akan sukses. Waduh, macam-macam. Indonesia itu sangat subur dengan hal yang seperti itu. Penelitian nggak bisa masuk ke situ karena dia tidak rasional, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Atau misalnya, nah ini pemilih orang tua dulu kan, ya makin banyak anak makin banyak rezeki, ya kan? Meskipun betul setiap anak itu ada rezekinya kan gitu, tapi logika sehatnya bagaimana? Bahwa orang yang semakin banyak punya anak, menjalani hidupnya semakin berat, itu logika. Nah, gitu. Tapi bisa nggak dibuktikan dengan penelitian? Orang semakin banyak, semakin punya banyak anak, makin banyak rezekinya. Mungkin kalau anaknya udah sukses-sukses, Sat. Tapi kan nggak bisa dibuktikan dengan penelitian itu kan? Enggak. Nah, itulah maksudnya. Itu artinya rasional. Ya. Kemudian empiris. Syarat keduanya empiris. Apa itu empiris? Sebuah penelitian harus nyata dan dapat diuji kebenarannya. Artinya penelitian itu memiliki bukti nyata dan dapat diukur. Penelitian ilmiah menolak hal yang tidak dapat dibuktikan dan diuji secara nyata. Contoh misalnya, Pak Naga misalnya ingin meneliti tentang apa pengaruh penerapan ibadah salat terhadap tingkat keimanan seseorang. Bisa diukur nggak Pak Naga? Dari gejalanya bisa, Sat. Bisa lah, bisa. Tapi tingkat keimanan seseorang bisa diukur nggak? Enggak, Sat. Apa kan? Apa takaran ukuran tingkat keimanan itu kan nggak ada. Ya. Iman itu kan yang tahu antara manusia dengan Allah, antara individu dengan Allah. Itu nggak bisa diukur, Pak. Ya, oke. Pengaruh makanan sehat terhadap keikhlasan seseorang. Wah, itu nggak bisa diteliti, itu karena nggak bisa diukur gitu. Nah, jadi
nanti waktu pada saat kita nanti sudah mulai latihan setelah Ramadan, itu tolong diperhatikan variabel-variabel seperti itu tidak boleh masuk ke dalam penelitian. Rasa puas, rasa ikhlas, ya, keimanan, ketulusan, ya, keyakinan nggak bisa diukur. Nah, penelitian-penelitian seperti itu nanti larinya ke kualitatif bisa mungkin masuk. Ya, misalnya strategi meningkatkan keimanan, nah, boleh, bisa diteliti. Tapi nggak bisa diukur loh. Jadi yang kedua adalah empiris. Bisa dibuktikan. 2 tambah 2, 4, ya jelas. Itu dibuktikan. Ya. Jadi penelitian ilmiah menolak hal-hal yang tidak bisa dibuktikan. Ya. Kemudian yang ketiga, sistematis, berurutan dan teratur. Sebuah penelitian tidak boleh dimulai dari pembahasan sebelum ada teorinya. Proposalnya belum jadi, hasilnya sudah ada. Itu namanya tidak sistematis. Itu berarti penelitian pesanan gitu kan. Tolong teliti ya, pokoknya hasilnya nanti begini gitu. Nah, itu namanya penelitian pesanan, dan itu jelas tidak ilmiah. Jadi penelitian itu bicara di situ. Ya, metodologi itu bicara di situ, bagaimana penelitian itu berjalan sesuai dengan akidah, dengan kaidah-kaidahnya. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa penelitian itu harus valid, reliable, dan objektif. Ya. Apa yang dimaksud dengan valid? Bahwa maksudnya data yang kita ambil dalam penelitian itu harus benar datanya, sesuai dan mewakili objek yang diteliti. Ini sering kali terjadi kerancuan di sini dan kesalahan pada saat penelitian skripsi. Ya. Seseorang melakukan penelitian, tetapi datanya salah. Contoh misalnya, kasusnya kira-kira begini. Coba barangkali, ini coba. Anda ingin meneliti tentang efektivitas metode diskusi terhadap motivasi belajar. Ya. Nah, pada sekolah itu yang melakukan metode diskusi itu dalam belajar hanya misalnya kelas 10A. Gitu. Ya. Sementara kelas lain tidak. Lalu sampel dan populasinya diambil dari seluruh kelas. Kelas 10B, 10C, 10D ikut menjadi populasi, lalu diambil 10% dari semua kelas itu untuk menjadi sampel. Kira-kira sampelnya valid nggak? Kurang valid, Ustaz. Kenapa kurang valid? Karena populasinya semua kelas, namun yang diambil cuma 10% aja gitu. Terus? Tetap kurang validnya di mana? Karena nggak mencakup semuanya, Ustaz. Itu kan di satu kelas aja. Oke. Ada yang tahu kira-kira tidak validnya di mana? 10% bisa valid. Data yang diambil kan heterogen. Sedangkan maksudnya populasinya heterogen dari banyak kelas. Sedangkan data yang diambil cuma dari homogen satu kelas doang. Mungkin itu jadi. Nah, kita nggak tidak bicara bahwa di satu kelas, enggak. Ya, tapi maksud saya, kenapa dia menjadi tidak valid? Siapa yang bisa? Tidak rasional mungkin. Ya, memakai satu kelas doang. Saya ulang ya. Yang menerapkan metode diskusi hanya kelas 10A. Tapi populasinya diambil dari 10A, 10B, 10C, 10D.
Lalu dari situ diambil 10%-nya. Itulah yang jadi sampel. Pertanyaan saya, sampelnya valid nggak? Enggak, Ustaz. Kenapa nggak valid? Karena yang menerapkan cuma di kelas yang A doang. Itu dia. Hati-hatian kita di situ. Jadi sampel hanya boleh diambil dari populasi yang mengalami proses, yang mendapatkan perlakuan. Paham maksudnya? Kan nggak adil. Misalnya begini, Pak Naga atau misalnya Putri nggak makan durian, tapi sampelnya saya tanya, Putri rasa durian apa Putri? Pedos Pak, gitu kan? Kan bisa begitu kan? Kenapa Putri bisa jawab pedas? Orang nggak makan durian, tapi dia kita jadikan sampel, ya kan? Atau Pak Ilyas misalnya nggak jadi sampel, nggak jadi populasi tidak mengalami proses, tapi Pak Ilyas kita jadikan sampel. Pak Ilyas rasa cabai apa? Asin gitu. Nggak akan valid jawabannya karena dia tidak mengalami proses. Nah ini namanya validitas data. Jadi data itu harus diambil secara valid dari orang yang memang mengalami proses. Itu namanya kaidah penelitian ilmiah. Ya. Kemudian yang kedua, reliable. Ya. Bahwa data yang diambil itu harus bersifat konstan. Siapapun yang mengambil data, kapanpun data itu diambil, dia akan tetap sama. Ya. Misalnya begini, seperti tadi saya katakan, 2 kali 2, yang mau Fitri yang meneliti, mau Pak Ilyas yang meneliti, mau Reza yang meneliti, mau Adi Nur Rahman yang meneliti, setiap 2 kali 2 pasti 4. Itu namanya reliable. Data itu kan selalu tetap standar. Ya. Nggak boleh dia berubah-ubah. Jangan nanti begitu Ayu yang nanya 2 kali 2 berapa? 6. Itu kan. Sementara yang lain nanyanya 2 kali 2 berapa? 4. Oh, itu berarti datanya nggak reliable. Jadi data itu harus pas, selalu konstan. Oke? Ya. Nah, kemudian data yang valid tadi ya, juga perlu satu hal lagi yang perlu kita pahami. Ya, bahwa data itu harus benar mewakili objek. Ya. Data itu harus sesuai dengan variabelnya. Apa maksudnya? Salman, beratnya berapa Salman? Gitu kan, saya tanya. Salmannya jawab 4 meter, Pak. Gitu. Yang saya tanya berat, jawabnya tinggi. Meter. Itu berarti data nggak bisa valid. Ya, jadi kalau mau mengukur berat ya harus dengan kilogram, mau mengukur panjang harus dengan meter. Contohnya dalam penelitian, nah ini suka saya terjadi. Misalnya, Monica meneliti tentang kemampuan anak dalam membaca Al-Quran. Lalu Monica mengambil datanya itu menggunakan angket. Bisa nggak kira-kira Monica? Gimana Ustaz? Maaf tadi terputus. Monica ingin meneliti tentang kemampuan anak atau kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Datanya Monica ambil melalui angket. Bisa nggak datanya valid? Kurang kayaknya sih. Kurang. Kenapa kurang? Karena perlu adanya praktek. Praktek itu dia jawabannya. Nggak mungkin kan kemampuan baca Quran kita ukur pakai angket. Karena kalau di angket itu di pernyataan, saya mampu membaca Quran dengan baik. Sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kira-kira yang dia pilih yang mana? Sangat setuju.
Mana ada anak yang mengaku dia kan sama Quran. Ya. Jadi kalau baca Quran itu harus kita dengarkan. Dia praktek baca, itu baru kita tahu, oh ini anak makhrajnya bagus, tajwidnya baik, lafaz-lafazan hurufnya tepat, maka berarti kemampuannya bagus. Ya kan? Bagaimana kita mau mengukur pakai angket? Coba Anda lapatkan ra atau apa? Sin dan shin. Bagaimana mau diukur pakai angket? Karena harus mendengarkan bunyi dan cara mengucapkan. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan baik. Nah, ini nanti terkait ke belakangnya. Ya. Ada nanti dalam di belakangnya ini ketemu lagi nanti dengan di sini saya sebutnya apa ya? Sebentar. Oh, di bagian berikutnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lagi bisa lanjutkan. Nah, kemarin yang di samping valid reliable, lalu yang berikutnya adalah objektif. Ya. Apa artinya objektif? Maksudnya data yang diambil dan digunakan dalam penelitian itu harus bersifat netral. Tidak berpihak kepada selera peneliti, akan tetapi data itu diambil, diolah, dan dilaporkan sesuai dengan apa adanya. Ya, kira-kira menurut Anda, kalau misalnya begini, pengaruh kompetensi guru terhadap motivasi belajar siswa. Kalau saya ulangi, pengaruh kompetensi guru terhadap motivasi belajar siswa. Kira-kira penelitian ini ada pengaruhnya atau tidak? Sepertinya pengaruh kompetensi guru terhadap motif. Bisa jadi saat nggak apa-apa biar pusing. Saya sengaja bikin Anda pusing hari ini. Bisa saat ada pengaruhnya kompetensi guru terhadap gimana? Pasti kalau menurut saya sih ada pengaruhnya saat karena ketika guru memiliki kompetensi bakal bisa memacu peserta didik, motivasinya bisa semakin menambah. Gimana yang lain? Gimana Pak Ilyas? Ngaruh, Ustaz. Pasti kayaknya Ustaz. Gitu ya. Judulnya diubah Ustaz. Berarti ada pengaruhnya gitu ya? Guru terhadap pengaruh kompetensi guru terhadap motivasi belajar siswa. Kalau motivasi kurang tepat, Ustaz. Minat belajar siswa, Ustaz. Minat dengan motivasi kira-kira ada perbedaan atau ada kemiripan? Kalau motivasi kan cuma hanya dorongan saja gitu kan. Dan baik. Kalau minat kan jadi si siswa itu bisa tertarik gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau dimotivasi terus ya tergantung si siswanya gitu. Mau nerima apa enggaknya. Kalau udah minat kan siswa pasti akan berubah sedikit demi sedikit. Atau saya ganti misalnya ya. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Banget. Pengaruh ya. Setuju ya? Setuju. Tapi tiba-tiba ternyata Pak Ilyas melakukan penelitian, hasil yang didapatkan tidak ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Kira-kira pertanyaannya, penelitian Pak Ilyas ini salah atau tidak? Silakan. Salah pasti Ustaz. Salah. Yang lain? Kurang objektif. Kalau kata menikah kurang objektif. Gimana yang lain? Hasil penelitian Pak Ilyas ternyata menunjukkan tidak ada pengaruh. Kira-kira penelitian Pak Ilyas salah nggak? Adanya ketidakberpihakan.
Gimana kira-kira? Apa ya? Kalau saya sendiri sih Salah ya, Ustaz. Salah. Kalau Anda mengatakan salah, berarti Anda tidak objektif. Nggak netral, nggak netral. Iya, itu dia maksud saya. Betul, Putri. Jadi, menunjukkan ada pengaruh atau tidak, itu terserah hasil data. Ya, kalau sudah mengatakan, oh Ustaz, berarti salah itu kalau nggak ada pengaruh, berarti Anda nggak netral. Karena hasil penelitian yang tidak ada pengaruh atau dalam konotasi dalam penelitian itu disebut dengan negatif, gitu ya. Karena nanti kan ada simbol hipotesisnya, ada HO, ada H1, H0, gitu ya. Itu nanti kita akan pelajari di belakangnya. Makanya dalam proposal itu dibuat ada dua kemungkinan. Ya, diduga ada pengaruh, diduga tidak ada pengaruh. Dua-dua kemungkinan itu kita masukkan di proposal. Itu menunjukkan netralitas kita, objektivitas penelitian kita. Karena belum tentu hasil penelitian ini tidak ada pengaruh, itu negatif. Oke, kita tarik lebih sederhana contohnya. Oke, Rahayu, kalau misalnya ada judul penelitian begini, pengaruh pengawasan orang tua terhadap terhadap pelaksanaan sholat anak. Kira-kira ada pengaruh nggak? Pengaruh apa, Pak? Maaf. Pengaruh pengawasan orang tua terhadap pelaksanaan ibadah sholat anak. Berpengaruh. Berpengaruh. Kalau tidak ada pengaruh, kira-kira gimana penelitiannya? Salah apa benar? Kalau tidak berpengaruh, kan penelitian apa namanya? Subjektif ya? Objektif. Kalau iya, subjektif nggak berubah netralitas. Iya Ustadz, kalaupun nggak berpengaruh ya tetap termasuk penelitian kan Ustadz? Nah, sekarang kalau saya tanya, kenapa bisa tidak berpengaruh? Karena harus ada alasan nanti menyatakan kenapa dia tidak ada pengaruh. Kalau nggak ada alasan, jadi salah dia. Tapi kalau alasannya bisa diterima, ingat tadi, rasional. Kalau alasannya kuat, maka dia bisa diterima. Gimana? Apa alasannya kira-kira? Sudah memiliki fondasi yang kuat mungkin. Sekarang begini, kalau saya tanya, waktu kecil dulu Rahayu kalau sholat diawasi orang tua nggak? Apa ya? Justru kalau saya disuruh malah saya nggak mau. Nggak mau. Iya. Tapi pasti diawasi kan sama orang tua. Iya, diawasi. Diawasi orang tua. Sekarang kalau Rahayu nggak diawasi oleh orang tua, mesti mau sholat nggak? Ya karena apa ya? Karena saya biasa senangnya nggak disuruh, ya pengennya sendiri Ustadz. Nggak sekarang. Diawasi kalau nggak diawasi sama orang tua, sholatnya masih bagus nggak? Mungkin lebih bagus ketika diawasi. Mungkin lebih bagus ketika diawasi. Apa iya? Hah? Atau misalnya Ayu, dulu waktu masih kecil dulu puasanya mesti diawasi orang tua nggak? Iya Ustadz. Ya, sekarang setelah dengan usia begini, kalau nggak ada pengasuhan orang tua, puasanya batal nggak? Enggak. Kenapa? Masih tetap puasa. Karena sudah tahu ilmunya dan punya pendirian gitu Ustaz, bahwa itu adalah wajib. Karena punya budaya puasa. Seorang guru yang komunitas guru yang mengajar pada suatu sekolah yang sudah punya budaya kerja yang tinggi, itu tidak ada pengaruhnya kepala sekolah ada atau tidak di sekolah. Ya kan? Ya. Atau misalnya Anda sekarang misalnya oke lah, nggak usah jauh-jauh lah Ayu atau Putri gitu ya, atau Monica. Ya, atau mungkin yang laki-laki lah misalnya ya, seperti
Pak Ilyas yang tapi Pak Ilyas kan nggak mungkin lah, yang masih muda lah gitu ya. Kalau misalnya Anda nyuci piring di rumah, diawasi sama orang tua Anda, nyaman nggak Anda? No. Enggak, Ustaz. Kenapa nggak nyaman? Ada aja yang salah nanti, Ustaz. Kenapa? Karena Anda sudah bisa mengerjakan itu sendiri dan nggak perlu pengawasan. Apa iya kalau misalnya Monica nyuci piring nggak ada orang tua, nyuci piringnya asal-asalan? Biarin aja, nggak ada orang tua, ini nggak bersih juga nggak apa-apa. Apa begitu? Tidak, Ustaz. Mau ada orang tua di rumah atau tidak, nyuci piringnya pasti tetap bersih. Seperti itu juga lah kira-kira guru. Kalau guru sudah punya budaya kerja, dia malu datang terlambat, dia malu tidak punya prestasi, dia malu tidak disiplin. Dia malu tidak bertanggung jawab, bukan takut. Kalau malu yang ada di situ, mau ada atau tidak kepala sekolah, nggak ada pengaruh. Itu tadi yang saya katakan, ayo, udah jam 3, ayo, panas nih luar biasa, orang tua nggak ada di rumah, isi kulkas lengkap. Mau nggak puasa jadi batalin? Nggak mau. Kenapa? Aku sudah punya budaya puasa. Gitu kan? Nah, jadi artinya penelitian itu tidak mesti harus ada pengaruh. Penelitian itu tidak mesti harus ada hubungan. Ya. Jadi HA dan HO itu hanya menunjukkan ada pengaruh atau tidak, bukan menunjukkan benar atau salah. Ini yang sering kadang-kadang dipahami keliru sama Mas Yar dalam menurut penelitian. Bahwa kalau HO itu salah, HA itu benar. Waduh, ini nggak objektif. Akhirnya apa? Begitu datanya nggak ada pengaruh, dinaikin dikit-dikit. Ditambah dikit, ditambah dikit, ini tambah dikit. Akhirnya ada pengaruh gitu kan. Nggak valid lagi dia penelitian. Karena nggak objektif. Jadi sebuah penelitian itu walaupun tidak ada pengaruh, kalau kita bisa menyatakan kenapa tidak ada pengaruh, maka penelitian itu bisa diterima. Itu maksudnya. Jadi bahwa objektif itu artinya seperti apapun data yang kita dapatkan, apapun hasilnya, kita hanya tugas kita menerjemahkan hasil penelitian itu, kita tafsirkan, lalu kita sajikan. Inilah hasilnya. Ya kan? Seorang anak yang kebetulan berada yang biasa hidup dalam lingkungan keluarga yang agamis yang kuat, meskipun lingkungannya tidak mendukung, dia tidak terkontaminasi. Kenapa tidak terkontaminasi? Budaya keluarganya kuat. Nah, inilah yang dimaksud dengan objektif. Jadi artinya penelitian itu biarkan data itu apa adanya. Nah, bagaimana supaya kita mengantisipasi data yang kita ambil itu tidak salah? Itu tadi yang saya katakan. Pertama, sampel populasi dan sampelnya harus benar. Kemudian yang kedua, angket yang akan kita edarkan itu, instrumen yang kita edarkan itu harus sesuai dengan indikatornya, dengan ciri-cirinya. Ya, saya bilang misalnya ini handphone, gitu kan? Ya, ini handphone bagus, gitu kan? Saya katakan. Ya, harganya 10 juta. Ini media komunikasi. Tapi begitu dipakai buat nelfon, nggak mau. Berfungsi nggak dia sebagai media komunikasi? Nggak berfungsi. Kalau begitu masuk bisa dikatakan media komunikasi nggak dia? Tidak. Kenapa tidak? Ya, enggak. Karena tidak berfungsi. Nah, itu namanya indikator. Jadi angket itu nanti akan mengarahnya ke situ. Ya, oke, baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ustaz. Silakan, Pak Ilyas. Yang tadi tentang apa namanya, penelitian yang tidak
berpengaruh gitu, Ustaz. Oke. Gitu. Saya tadi kurang paham maksudnya dalam hal ini nanti kita nulisnya apa gitu, Ustaz, maksudnya. Contohnya kan begini. Yang ya gitu, Ustaz. Kadang-kadang saya juga bingung kok emang ada ya gitu penelitian yang benar-benar berhasil gitu, sukses gitu. Seseorang itu dalam contohnya dalam membangun karakter seseorang gitu kan, yang tadi kita sebutkan, saya emang ada ya gitu kan. Sedangkan dari segi logika aja, manusia kan punya khilaf ya, gitu, Ustaz. Masa bisa balance kayak gitu? Itu yang saya masih mikirin. Oke, baik. Yang perlu digarisbawahi Pak Ilyas, ya, bahwa yang namanya penelitian itu tidak ada yang langsung sempurna. Makanya ada penelitian terdahulu dan ada saran untuk peneliti selanjutnya. Ya. Karena yang namanya hasil penelitian itu mungkin ya pada hari ini dia benar. Tapi adakah jaminan penelitian itu 10 bulan ke depan masih benar? Masih valid? Atau 10 tahun ke depan masih valid? Tidak ada jaminan. Karena kenapa? Banyak faktor lain yang akan mempengaruhi penelitian. Contoh misalnya, dulu kan orang mengatakan begini, yang namanya handphone itu adalah barang mahal. Gitu kan? Itu mainannya kaum elit. Kira-kira 20 tahun lalu orang menilainya begitu. Nggak mungkin kita punya handphone. Kenapa? Itu barang elit, mainannya orang-orang jet set gitu kan. Ya, pada saat itu oke, benar. Ya kan? Kita ngelihat handphone aja, Masya Allah, itu barang apa ya namanya. Ya. Sama seperti saya dulu berpikir pada saat tahun 90 saya menggunakan telepon mobil. Karena saya lagi jalan pakai mobil pimpinan saya, kemudian dia nelfon. Lalu saya disuruh ngangkat. Itu telepon mobil. Rasanya saat itu aneh sekali. Oh, ini barang mahal ini. Tapi setelah 10 tahun, 15 tahun, kesimpulan itu masih benar nggak? Enggak. Tukang loak aja Panaga, tukang barang bekas handphone ini bisa 3 loh. Nah, ini artinya apa? Penelitian itu akan terus berkembang. Begitu Pak Ilyas ya. Jadi dia akan berkembang terus. Jadi ada penyempurnaan dan terus penyempurnaan. Nggak akan pernah selesai. Ya. Nah, cuma yang kita katakan tadi bahwa ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Itu kan dari judulnya kan begitu. Kalau kuantitatif pasti pengaruh dan hubungan, karena rumusnya cuma 2. Ya kan? Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru atau pengaruh penerapan bimbingan konseling terhadap pembentukan kepribadian anak. Itu kan? Ya, judulnya pengaruh kan? Tapi benarkah ada pengaruh? Atau jangan-jangan tidak ada pengaruh? Kedua-duanya itu bukan menunjukkan salah atau benar. Hanya untuk menunjukkan ada pengaruh atau tidak, bukan benar atau salah. Ini yang harus hati-hati dalam menggunakan hipotesis. Jangan menganggap tidak ada pengaruh itu salah. Kalau salah, wah berarti nanti Salman sampai tua nanti sholatnya harus diawasi Salman. Jangan nyolong rakaat kan bisa jadi 2 rakaat, lumayan diskon 2 rakaat kan gitu. Ya kan? Tapi karena dia misalnya tidak ada pengaruh, karena memang ya Salman sholatnya udah karena panggilan hati gitu kan, sholat itu udah panggilan jiwa, sholat itu kebutuhan. Ya kan? Nggak cukup 4 malahan Isya itu. Ya kan? Sebelum Isya udah pakai sebelum Isya dan sudah Isya itu sudah ada sunat rawatibnya gitu kan.
Bahkan rawatibnya nggak cukup 2, nambah lagi, itu doang witir kan gitu. Artinya menunjukkan apa? Pengawasan orang tua nggak berfungsi lagi di situ. Secara teori betul, pengawasan orang tua berpengaruh terhadap pelaksanaan sholat, tapi ada waktunya dia nanti tidak berpengaruh. Nah, kenapa tidak berpengaruh? Disitulah alasannya harus kita jelaskan. Jangan tempat tidak ada pengaruh tapi nggak ada alasan. Ya nggak bisa. Harus ada alasannya. Ini bukan bicara masalah kesempurnaan, Pak Ilyas. Penelitian itu tidak ada yang sempurna. Karena kenapa? Penelitian dilakukan oleh manusia. Apalagi kalau nanti Pak Ilyas misalnya penelitian kualitatif. Ya. Misalnya begini, nilai-nilai ibadah atau nilai-nilai pedagogis ibadah kurban. Yang meneliti Pak Ilyas, Salman, ya, Putri, Pak Naga, dan Rahayu. Bahkan tambah Monika. Semua meneliti yang sama. Tapi penelitiannya kualitatif. Pertanyaan saya, apakah mungkin hasilnya akan sama? Beda, Ustaz. Kenapa beda, Pak Naga? Karena nanti dari latar belakang sang penelitinya akan berpengaruh untuk menerjemahkan itu, Ustaz. Betul, itu dia Pak Naga. Keren. Latar belakang kehidupan kita, latar belakang pendidikan kita, kondisi ekonomi kita, kondisi lingkungan tempat tinggal kita, emosi kita pada saat meneliti, itu akan sangat mempengaruhi hasil penelitian. Kualitatif. Ya, beda dengan kuantitatif. Karena kuantitatif pakai angka. Kan kalau kita lagi emosi, lagi kesal, lagi senang, lagi butek atau apapun nama istilahnya kan 2 kali 2 tetap aja 4 kan. Nggak mungkin kita lagi kesal dengan lagi senang 2 kali 2 hasilnya beda. Nah itu kuantitatif. Ya kan? Tapi kalau Pak Naga sama Salman menilai Putri, itu hasilnya nggak akan sama loh. Ya kan? Pasti ada perbedaan dikit. Ya gitu kan. Karena kenapa? Penilaiannya secara kualitatif. Dipengaruhi oleh perasaan, dipengaruhi oleh suasana hati, dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan ekonomi seterusnya. Ya. Begitu Pak Ilyas ya. Jadi penelitian itu bukan berarti menunjukkan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu pasti harus diulang lagi. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi? Saya mau tanya. Iya, silakan Pak ya. Sebetulnya apa fungsi dari penelitian, Ustadz? Mengapa penelitian itu menjadi tolak ukur mahasiswa lulus? Oke, kenapa harus meneliti? Ya, kenapa itu menjadi tolok ukur, bukan tolak ukur loh ya, tolok ukur. Kalau tolak ditolak loh. Tolok ukur, ya. Jadi begini, mahasiswa itu untuk lulus itu kan harus diuji logikanya. Ya, mampu nggak dia mengembangkan cara berpikirnya? Mampu nggak dia membaca suasana? Mampu nggak dia membaca lingkungan? Itu dinilainya harus dengan penelitian. Ya. Dan kalau tadi kenapa sih fungsi penelitian itu apa sih? Ya untuk tadi kan udah kita bicarakan di awal tadi, untuk melakukan penyempurnaan kehidupan manusia. Andai kan nggak dilakukan penelitian Rahayu, sampai saat ini orang berangkat haji itu masih 3 bulan loh. Ya kan? Dan lebih banyak yang meninggalnya daripada yang balik ke tanah air. Loh iya. Berangkatnya seger, di tengah jalan sakit, di tengah laut lagi kan. Ya habis. Gitu. Makanya dulu orang berangkat haji itu yang mengingatnya apa? Berangkat mati. Kenapa saat itu perjuangan berangkat haji luar biasa. Naik kapal laut 3 bulan, turun di Jeddah. Ya kan? Sampai dari sana, dari Jeddah ke Mekah itu kendaraannya juga nggak seperti yang sekarang yang ada.
Ya. Begitu udah selesai nanti balik lagi ke tanah air. Badan udah lelah habis pelaksanaan ibadah haji. Balik lagi ke tanah air, makan waktu berbulan-bulan lagi. Ya habis udah. Makanya ada penelitian. Oh ternyata yang sekian lama itu bisa ditempuh lebih cepat. Menggeser hukum Islam yang lain nggak ada? Iya. Pertanyaan saya sekarang misalnya, jamak sholat itu ditentukan oleh jarak tempuh atau waktu tempuh? Jarak tempuh. Jarak. Oke, kalau jarak misalnya sekarang kita lihat, ya, Jakarta Cirebon itu kalau misalnya nggak lewat jalan tol, itu 5 jam loh. Habis waktu Anda. Sholatnya pasti jamak. Tapi begitu lewat jalan tol, Anda berangkat jam 10 pun juga jam 12 sudah nyampe Cirebon. Iya. Gimana? Tetap jamak? Nah itu dia penelitian tuh begitu. Bisa mengubah. Itu masih nggak terlalu ekstrim sama. Contohnya lagi misalnya, terbayang nggak antara Jakarta dengan Jeddah itu tempuhnya berapa jam? Lebih kurang 9 sampai 10 jam. Oke. Kalau misalnya kita terbang dari Jakarta jam 7 pagi, kira-kira sholat zuhur kita jamak apa? 9 jam ya, Sat. Kita hitung 9 jam aja dulu. Iya, Sat, jamak masar. Jamak semasar. Kita hitung. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Betul? Jam 4 sore kan? Ya. Selisih waktu Jeddah dengan Indonesia mundur 4 jam. Balik lagi dia ke jam 1. Tuh. Jamak nggak? Enggak. Itu loh. Jadi antara jarak tempuh dan waktu tempuh itu sekarang harus jadi pertimbangan. Maaf, Sat. Ya. Maaf. Berarti kalau dulu yang kita pelajari, maaf ya, biasanya kan fikih-fikih dasar gitu. Kita kan mempelajari tentang jarak tempuh, begitu jarak tempuh. Nah, itu apakah hal itu sudah terkikis atau gimana? Maaf. Tidak. Tidak. Makanya tadi kan ada 2 pertimbangan. Waktu tempuh dan jarak waktu. Tempuh. Sekarang misalnya contohnya begini. Dari rumah saya ke kampus itu lebih kurang 22 kilo lewat tol. Boleh jamak nggak saya? Macam-macam sih. Atau boleh kosor nggak saya? Atau bukan? Ya boleh jamak nggak saya? Jamak aja deh. Boleh jamak nggak saya? Ada yang berpendapat kalau udah keluar boleh, Sat. Nah? Kalau 22 kilo ya? Nah. Enggak, kalau setahu saya ada yang mengatakan enggak, tapi ada yang boleh. Tergantung. Sekarang. Oke. Saya sholat asar di kampus jam 4 sore. Logikanya maghrib bisa sampai rumah dong. Betul nggak? Panaga ya? Tapi ternyata begitu sampai di tol, nggak bergerak loh Panaga. Sampai di rumah tuh jam 8 malam. Nasib sholat maghrib saya gimana? Boleh saya jamak nggak? Iya, Ustaz. Jamak. Jadi pada satu sisi sholat jamak itu memang ditentukan oleh jarak. Tapi di sisi yang lain nanti juga ditentukan oleh waktu tempuh. Nah itu semua bisa menjawabnya adalah penelitian. Begitu kira-kira Rahai. Fungsi penelitian itu di situ. Nanti akan timbul lagi pertanyaan yang lain-lain dalam agama itu. Kalau misalnya terkena jilatan anjing, itu kan termasuk najis berat ya. Ujinya kan 6 kali dengan tanah, 1 kali dengan air kan begitu. Ya. Sekarang tanahnya susah, adanya antis gimana kira-kira? Tanahnya susah loh Panaga. Orang beton semua di Jakarta kan. Adanya antis. Panaga tinggal di apartemen, turun ke bawah nggak ada tanah loh, beton semua. Mau sholat.
Mau nyari tanah dulu apa cuci pakai antis? Itu kan penelitian nanti kan yang bertanggung jawab. Ya kan? Mana sila yang lebih kuat kadar pembunuhannya tanah atau antis? Kita nggak bilang pokoknya bukan itu lah. Cairan pembersih tangan atau pembunuh kuman lah, jangan antis iklan kita lagi. Ya kan? Nah, gimana? Mana yang lebih ampuh membunuh kuman? Kayak antis dulu. Nah, tanah atau cairan pembersih kuman. Tapi dalam ajaran Islam dikatakan 6 kali dengan tanah, 1 kali dengan air. Jadi soal ibadah pun, soal agama pun juga membutuhkan penelitian. Masih ingat nggak kemarin yang kasusnya cukup lumayan kita disibukkan dengan bergesernya arah kiblat? Masih ingat? Ternyata karena pergeseran bumi arah kiblat bergeser. Kalau nggak ada penelitian gimana kira-kira? Alah sholat kita masih benar nggak? Enggak, Sat. Melenceng sedikit. Walaupun kepunyaan Allah timur dan barat kan gitu. Nggak boleh bersandar ke situ. Nah gitu kira-kira raih fungsi penelitian. Ya? Oke. Ya, Ya, baik. Ada lagi? Sat, mau menekankan aja, Sat, maaf. Ya. Tadi tentang penelitian yang kuanti. Itu walaupun ada judulnya, contoh nih dari penelitian, dari kasus, dari yang kita ambil gitu ya, masalah, kemudian nanti pengaruh, walaupun nggak ada pengaruhnya itu nggak bermasalah, Sat. Nggak ada masalah. Judulnya. Oh, ya menekankan aja. Tetap pengaruh. Karena kan ingin melihat, kan makanya nanti pertanyaannya apakah terdapat pengaruh? Kan gitu, jadi nanti perumusannya. Dibuktikan gitu lah. Tidak ada pengaruh, judulnya nggak perlu diubah. Gitu. Ya. Oke. Baik, saya lanjut dulu sedikit lagi ya. Ini waktunya habis, udah 8 lewat. Ya, takutnya ada yang ngantuk. Oke, sekarang kita masuk kepada tujuan yang berikut. Jadi kalau tadi yang pertama ada yang disebut dengan bahwa harus memenuhi kaidah ilmiah, kemudian data itu harus valid, reliable, dan objektif. Lalu yang ketiga harus memiliki tujuan yang jelas. Penelitian tidak akan nggak punya arti apa-apa kalau nggak ada tujuan. Sama aja kayak orang berjalan kan. Ya. Oke. Misalnya contohnya Pak Ilyas. Mau kemana Pak Ilyas? Ke sana. Mau ngapain? Nggak tahu, pokoknya jalan aja. Ada artinya nggak perjalanan? Nggak ada arti. Karena segala sesuatu itu tujuannya harus jelas, termasuk tujuan penelitian. Jadi kalau penelitian itu tidak punya tujuan, maka dia tidak bisa dikatakan penelitian yang baik. Tidak bisa disebut dengan penelitian yang ilmiah. Apa tujuannya itu? Pertama, bisa menggambarkan, bisa membuktikan, bisa mengembangkan, bisa menemukan, atau bisa menciptakan. Nah, pada tingkat penelitian skripsi, tidak mesti harus kelima-limanya. Ambil satunya saja cukup. Menggambarkankah atau membuktikankah atau mengembangkankah? Jangan pakai menemukan dan menciptakan. Itu bukan lahannya S1, itu lahannya S2 dan S3. Menemukan teori atau menciptakan teori baru, itu bukan lahannya S1. S1 itu cukup menggambarkan saja, membuktikan saja itu cukup. Makanya penelitian ini selalu banyaknya faktornya deskriptif. Apa itu deskriptif? Describe. Menggambarkan, memaparkan. Kenapa? Ngomong itu levelnya S1. Ya. Jadi nggak boleh dipakai semua. Ya. Kemudian yang keempat, memiliki kegunaan atau manfaat. Ya, penelitian itu harus mempunyai manfaat. Dan jelas siapa yang akan memanfaatkannya.
Gitu ya. Makanya di sini ada kata-kata memahami, memecahkan masalah, mengantisipasi, membuat kemajuan. Berangkat dari keuntungan kenapa orang melakukan penelitian tadi. Ya. Memahami artinya sebuah penelitian diharapkan memberikan manfaat pemahaman terhadap suatu fenomena atau objek, sehingga manusia dapat memperlakukannya dengan baik dan bijak. Contoh misalnya, apa fungsi sungai? Apa kira-kira fungsi sungai? Sebagai aliran air. Aliran air, oke. Apalagi fungsi sungai? Selain dari aliran air. Penahan banjir. Sungai menahan banjir. Penampung. Sungai menampung apa mengalirkan? Mengalirkan. Oh iya, mengalirkan. Nah, apalagi fungsi sungai? Ya bisa tadi mengalirkan irigasi, gitu kan? Tapi manakala orang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, tidak bisa memahaminya dengan baik. Sungai itu apa? Tempat buang sampah. Karena tidak memahami fungsi sungai, akhirnya timbul banjir. Jadi tujuan penelitian itu agar bisa memberikan pemahaman yang baik tentang sungai. Contoh sederhananya begitu. Memahami apa fungsi kompetensi guru misalnya. Atau memahami apa fungsi guru misalnya. Guru itu kan bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu lowong, hanya menyampaikan materi, kan bukan itu fungsi guru. Fungsi guru itu apa? Membentuk kepribadian peserta didik. Itu yang jelas, itu utama. Innamal mu'idzu liutamima makarimal akhlak. Kenapa bukan makarimal ilmu? Karena ilmu itu harus dibangun di pondasi akhlak. Ya. Karena kalau bukan dalam pondasi akhlak atau karakter ilmu itu dibuat, wah lihat, ilmu itu justru akhirnya untuk menghancurkan manusia yang lain. Ya, lihatlah Ukraina dan Rusia kan gitu. Ya, atau mungkin mau lihat lebih ke dalam ke Indonesia juga banyak. Ya, Anda cari sendirilah itu. Ya. Mungkin kedua, fungsi memecahkan. Apa maksudnya? Sebuah penelitian itu sangat dirasakan kegunaannya bisa untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia. Jadi membantu manusia menyelesaikan masalah. Oke. Seorang anak mengalami masalah dalam motivasi belajar. Ya. Dia tidak mampu belajar dengan baik, dia kesulitan dalam konsentrasi untuk konsentrasi dalam belajar. Harus diteliti. Cara belajarnya Pak Salman dengan Pak Naga kan nggak sama. Cara belajarnya Salman dengan Rahayu kan nggak sama, dengan Reza kan nggak sama, dengan Monica kan nggak sama. Kalau diterapkan cara belajarnya yang sama, hasilnya bisa bagus nggak? Nggak bisa. Salman itu senangnya belajarnya habis tahajud. Ya. Salman itu senang belajarnya habis tahajud. Kalau kata Monica, enggak enak. Kalau aku tuh belajar tuh harus tuntas dulu baru tidur. Contohnya gitu ya.
Itu masalahnya akan berbenturan nanti kalau itu dipaksakan. Jadi bagaimana memecahkan masalah. Jadi begitu masalahnya misalnya Monica tidak bisa konsentrasi atau tidak bisa belajar dengan baik, dicari solusinya, dicari permasalahannya. Karena kenapa itu tadi yang saya katakan, celah belajar orang itu tidak ada yang sama, maka perlu diteliti. Ya, atau misalnya yang agak ekstrim misalnya, kenapa sih kok ada seorang guru yang seorang siswa yang membuli gurunya? Bahkan ada siswa yang membunuh gurunya. Bisakah kita langsung salahkan guru siswanya? Tidak, Ustaz. Kenapa nggak bisa? Bisa jadi ada perkataan gurunya yang menyakitkan. Di situ berlaku hukum yang disebut dengan hukum kausalitas. Nggak ada asap kalau nggak ada apinya. Nggak ada akibat kalau tidak ada sebab. Kenyang, makan. Iya kan? Benar nggak? Ya, Ustaz. Kenapa seorang siswa tidak bisa menghargai, atau seorang anak tidak bisa menghargai orang tuanya? Tanya dulu, orang tuanya menghargai anaknya enggak? Iya kan? Seorang siswa tidak dihargai oleh gurunya, gurunya menghargai siswanya enggak? Nah, ini perlu penelitian untuk memecahkan masalah. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah untuk mengantisipasi. Sebuah penelitian dapat memberikan pencegahan dan antisipasi terhadap suatu masalah yang akan datang berdasarkan pengamatan dan penelitian terhadap gejala atau fenomena. Nah, ini yang banyak biasanya dilakukan ini oleh orang-orang eksak, terutama tentang penelitian gejala alam. Nah, ya. Siapa dulu pakar itu tuh pakar meteorologi geofisika itu siapa? Pak Suroso ya. Yang sudah almarhum itu. Wah, itu luar biasa itu. Bukan berarti tidak percaya dengan kekuasaan Allah kan? Tapi Allah kan juga memberikan ilmu kepada manusia. Coba kamu teliti itu, bisa nggak kamu antisipasi? Ya. Kenapa terakhir-terakhir ini yang namanya korban Merapi itu bisa kecil? Merapi itu kan langganan tiap tahun. Ya kan? Kalau nggak mau setahun nih paling nggak 2 tahun pasti dia bikin gejala. Tapi karena orang mampu memantau dan mengukur, maka bisa diantisipasi jumlah korban jiwanya. Bukan mengantisipasi suatu gunung dengan erupsi ya, itu nggak mungkin. Bagaimana mengantisipasi gunung nggak erupsi, nggak mungkin kan. Tapi mengantisipasi supaya bagaimana korban jiwa tidak terlalu banyak. Atau bahkan bila perlu bagaimana supaya tidak ada korban jiwa. Maka keluarlah peraturannya. Zona 5 km dari kawah tidak boleh ada penduduk. Nah, kenapa bisa instruksi itu keluar? Karena hasil penelitian. Dia teliti itu berapa besar daya lontar lava panasnya atau lava pijar. Berapa jauh kira-kira awan panasnya. Itulah yang radius. Sehingga yang habis ya cuma pohon-pohonan. Nyawa manusianya bisa terselamatkan. Kenapa? Karena ada penelitian. Manfaatnya untuk mengantisipasi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah membuat kemajuan. Penelitian yang baik harus bisa membuat kehidupan menjadi lebih baik. Tingkat kepuasan yang lebih tinggi serta tingkat kesejahteraan yang lebih maksimal. Ya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Bagaimana caranya? Harus meneliti, harus mempelajari. Kan gitu. Belajarlah dari masa lalu untuk masa depan. Itu penelitian itu. Masa lalu jadi batu pijakan,
masa depan menjadi pandangan. Kan gitu bahasa istilahnya. Jadi penelitian itu bisa meningkatkan kesejahteraan manusia. Bisa membuat manusia lebih nyaman. Ya kan? Ya, tentang contoh sederhananya kan banyak. Zaman bahela itu orang dulu nyimpan duit ke uang kan di rumah. Sekarang nggak perlu lagi. Ya kan? Bahkan jangankan nyimpan uang. Mau transaksi pun sekarang dari tempat tidur aja orang bisa. Kan? Fasilitasnya semakin baik. Dan nggak berbayar loh. Nah, hebat nih coba. Sekarang orang transaksi uang dalam jumlah besar kirim antar bank paling cuma kena administrasi. Ya kan? Tapi dapat poin. Nah, kan macam-macam kan. Bagaimana membuat orang jadi tertarik kan gitu. Ya. Pak Ilyas tiba-tiba besok pagi harus berangkat misalnya. Pak Ilyas besok pagi harus ke Batam. Nggak perlu Pak Ilyas nyari-nyari travel lagi di mana sekarang kan? Di mana ya agar penjualan tiket pesawat? Nggak perlu. Dari kamar tidur aja Pak Ilyas. Oh iya besok ke Batam jam berapa saya mau? Oh ada jam sekian. Bayar dari kamar. Pesan tiket dari kamar. Check in dari kamar. Besok tinggal naik pesawat. Coba. Itu kan penelitian. Yang bisa menghasilkan itu. Loh, benar kan Pak Ilyas? Ngecek penerbangan dari kamar. Dari tempat tidur malahan kan? Ngecek penerbangan dari tempat tidur. Pesan tiketnya dari tempat tidur. Bayar dari tempat tidur. Check in juga dari tempat tidur. Coba. Semua selesai dari tempat tidur. Nah ini semua karena penelitian. Jadi bagaimana kebutuhan manusia ke depan itu, siapa yang mampu meneliti itu, maka dia berhasil. Ya kan? Dulu masih ingat nggak bayar listrik sama bayar telepon antri? Antri, Pak. Ya kan? Mau bayar listrik aja kok ngantri kayak ngantri sembako, kayak ngantri minyak goreng lah gitu. Kita yang mau bayar kok kita yang ngantri gitu loh. Mau ngasih uang aja ngantri kan? Tapi dengan adanya teknologi sekarang bayar telepon juga dari rumah. Ya. Terhindar dari ongkos mikrolet, terhindar dari teh botol dan ketoprak kan gitu kan. Biayanya kan lebih besar. Bayar dari rumah selesai kan, nggak makan waktu. Itu yang diinginkan oleh manusia. Bagaimana semua transaksinya bisa dia selesaikan dengan cepat, dengan biaya yang paling murah, dan dia paling senang. Hasilnya maksimal. Wah itu hukum ekonomi banget itu. Ya kan? Dengan biaya semurah-murahnya, dengan fasilitas yang semahal-mahalnya. Dan itu coba dikaji. Logikanya kan nggak masuk ya Pak Naga ya? Benar nggak Pak Naga? Iya, Ustaz. Dengan biaya yang semurah-murahnya, tapi mendapatkan fasilitas yang sehebat-hebat. Coba, logika kasarannya nggak dapat loh. Tapi kok bisa dilaksanakan sekarang? Anda bayangkan, coba berapa biaya yang harus dihabiskan? Nyari travel, mesan tiket, pulang ke rumah, besok check-in. Biaya semua itu kan? Naik taksi, Ustaz. Naik taksi kan? Sekarang dengan tanpa keluar biaya, Anda cukup dari rumah, tidak ada tambahan biaya, fasilitas itu Anda dapatkan. Jadi orang mencari keuntungan dari sisi yang lain, bukan dari situ lagi. Gitu kan? Nah inilah artinya bagaimana membuat kemajuan ke depan sehingga penelitian itu bisa diterapkan dan semakin dikembangkan. Nah, oke. Baik, kemudian sedikit lagi saya masuk sekarang kepada metode penelitian. Ya, mudah-mudahan ya 10 menit lagi lah. Ya. Tadi metode penelitian sudah, metodologi penelitian sudah. Ilmu tentang bagaimana cara melaksanakan suatu penelitian.
Sekarang metode penelitian. Apa metode penelitian? Strategi atau cara seseorang dalam memperoleh data, menganalisis data, menginterpretasi data, serta menyajikan data penelitian. Itu namanya metode penelitian. Seorang akan melakukan penelitian, dia harus tahu bagaimana cara dia mendapatkan data. Yang pertama pasti observasi. Pengamatan awal. Nah, besok nih PPL 2 nih. Itu pengamatan awal itu. Ya, kalau misalnya nanti Pak Ilyas atau Pak Nagang misalnya dapatnya di bidang fikih misalnya tentang apa? Oh, misalnya Pak Ilyas dapat tentang ibadah sholat. Pengamatannya bisa di sekolah tempat praktek kan. Gimana kegiatan ibadah sholat mahasiswa siswanya? Oh, lalu akhirnya Pak Ilyas mengatakan, oh ini sholat anak-anak ini kalau nggak diterapkan dengan kedisiplinan nggak akan jalan ini sholat. Akhirnya apa? Karena sudah melakukan pengamatan, dilihat benar, sudah dapat solusinya. Judul dengan sendirinya akhir kan. Ini sholat ini kalau nggak dengan disiplin nggak akan bisa. Kira-kira judulnya apa? Siapa yang bisa bacanya itu? Kira-kira judulnya apa? Pengaruh, pengaruh peran pendidik. Oke, lanjut dulu. Silakan. Lihat dulu. Pengaruh peran pendidik dalam penerapan tata cara sholat yang baik baik terhadap peserta didik di sekolah X. Pak Ilyas, judul itu kalau bisa maksimal cuma 7 kata, Pak Ilyas. Oh. Jangan panjang-panjang, bingung orang bacanya judul apa sih. Coba judul itu kalau bisa maksimal 7 kata aja. Ayo, siapa yang bisa? Dari contoh tadi saya katakan, Pak Ilyas sudah mengobservasi, ini sholat anak-anak di sekolah ini, waduh, susah ini. Ini solusi satu-satunya harus ada kedisiplinan. Nah, kira-kira judulnya gimana? Peran pendidik terhadap budaya religius. Jauh, terlalu jauh, orang udah jelas-jelas ke isinya itu. Salat. Coba yang sederhana aja. Pengaruh kedisiplinan sholat terhadap peserta didik. Pengaruh kedisiplinan sholat terhadap peserta didik. Sedikit lagi. Coba. Ada yang tergeser sedikit. Sudah benar, Putri. Pengaruh kedisiplinan terhadap sholat peserta didik. Masa nggak ada yang bisa? Pengaruh kedisiplinan ibadah kepada peserta didik. Sedikit lagi. Pengaruh kedisiplinan. Pengaruh kedisiplinan terhadap ibadah peserta didik kali ya. Itu dia. Jadi kedisiplinannya satu variabel. Ya, nggak ada kedisiplinan ibadah, nggak ada. Yang ada kedisiplinan. Satu lagi Y-nya apa tadi? Pelaksanaan ibadah atau pelaksanaan sholat. Jadi pengaruh kedisiplinan terhadap penerapan ibadah sholat. Lahir judulnya dari hasil pengamatan tadi. Jadi bukan judulnya dulu yang lahir, gitu loh. Bisa evaluasi ya? Nah, gitu. Jadi pertama observasi. Kemudian yang kedua, setelah kita observasi, pasti kita untuk mendapatkan data harus ada angket atau tes, bergantung dari variabelnya tadi loh.
variabel yang bisa diukur, maka kita berikan alat mengukurnya, mengambil datanya menggunakan apa? Untuk mengambil data yang bisa kita ukur secara angka, maka kita menggunakan angket. Ya, untuk mendapatkan data yang tidak bisa diukur dengan angka, kita menggunakan observasi, wawancara, Monika. Wawancara. Berarti udah mulai paham itu. Nah, itu namanya metode penelitian. Kalau yang tadi gimana, Ustaz? Apa itu? Tentang penerapan itu, kita ngukurnya pakai apa? Tentang? Yang tadi tentang apa? Sholat tadi di sekolah. Kalau pelaksanaan sholat, ibadah sholat bisa nggak diukur pakai angket? Disiplin terhadap penerapan ibadah. Bisa pengaruh nggak? Bisa. Ya. Karena kedisiplinan itu nanti kan diukur dengan angkat bisa. Pelaksanaan ibadah sholat ini kan masih saya selalu sholat berjamaah di sekolah. Sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju. Saya terbiasa sholat berjamaah. Yang kita kejar kan cuma ibadah sholatnya aja. Bukan seberapa dia sholat sunnah segala macam kan tidak. Tapi intensitas sholatnya. Saya langsung sholat begitu mendengar suara azan. Oh, berarti ibadah sholatnya sudah mulai. Jadi kita mengukurnya frekuensi sholatnya, bukan muatan atau mutu sholatnya. Saya sholat dengan tingkat kekhusyukan yang begini, oh nggak bisa. Khusyuk sholat kan nggak bisa diukur. Tapi bagaimana dia melaksanakan sholat, intensitasnya bisa diukur. Itulah Pak Ilyas. Ya, oke. Nah nanti data itu setelah kita dapat kita olah. Nggak usah takut dengan statistik. Insya Allah nanti kalau masih ada umur, statistik for Excel itu biasanya saya yang ngajarin. Itu adanya di dalam workshop nanti. Bagaimana cara menghitung data statistik itu pakai program Excel dengan mudah. Sehingga bab 4 itu untuk mengolah data itu cukup 1 hari selesai dapat angkanya. Jadi nggak usah takut dengan statistik. Ada juga itu. Pak, saya nggak mau penelitian kuantitatif, nggak berani dengan statistik. Terus saya mau kualitatif aja. Dalam hati saya mikir, memang anak ini berpikir kualitatif itu lebih mudah dari kuantitatif ya. Kuantitatif itu kita kan mengomentari data aja. Benar nggak? Artinya kekuatan penelitian kuantitatif itu ada pada data. Tapi kalau penelitian kualitatif, analisis. Analisa kita. Kemampuan kita membaca, kemampuan kita mengurai, kemampuan kita menganalisa, kemampuan kita merangkum dan merangkai kalimat ilmiah. Wah, itu jauh persyaratan utama penelitian kualitatif. Tapi bukan berarti baru itu Pak kualitatif lebih berat Pak. Sama aja beratnya. Mau kualitatif atau kuantitatif itu yang menentukan bukan kita loh. Bukan kampus. Yang akan menentukannya adalah variabel penelitian Anda. Anda misalnya akan meneliti tentang nilai pedagogis ibadah haji. Bisa kuantitatif nggak? Tidak, Ustaz. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa, Pak Naga? Karena nggak ada alat ukurnya, Ustaz. Nggak ada alat ukurnya nilai-nilai ibadah. Ya. Konsep tasawuf Profesor Dr. Buya Hamka. Mau penelitian kuantitatif bisa nggak? Ini Pak, saya pengennya kuantitatif, Pak. Bisa nggak?
Judulnya apa? Konsep pemikiran tasawuf Profesor Dr. Buya Hamka. Saya maunya kuantitatif. Bisa nggak? Tidak. Nggak bisa, orang bicara konsep kok. Jadi kualitatif atau kuantitatif itu yang akan menentukan adalah variabelnya, bukan kita. Gitu. Ya, cuma bisa nggak Pak ini penelitian? Ini kayaknya penelitian ini kuantitatif nih Pak, apa kualitatif Pak? Bisa nggak saya kuantitatifkan? Harus dilihat variabelnya dulu. Misalnya contohnya begini, apa? Peran pendidikan, peran bimbingan konseling dalam membentuk karakter. Bisa nggak kualitatif? Kualitatif bisa kan? Bisa kan? Bisa nggak dikuantitatifkan? Bisa juga. Bisa juga. Peran bimbingan konseling dalam pembentukan karakter, studi survei di. Nah, sudah jadi itu kuantitatif. Gitu. Jadi sangat bergantung dari variabelnya. Ya. Di sini diolah dengan statistik, lalu nanti dapatlah hasilnya dan data itu kita analisa, lalu kita interpretasikan, kita sajikan. Ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, saya pikir hari ini cukup sampai sini dulu ya. Kayaknya kepalanya mulai panas ini. Ya, untuk jenis penelitian sudah tersinggung sedikit di sini, kuantitatif dan kualitatifnya sudah dapat sedikit. Tinggal ke bawahnya yang belum, ya. Etnografi, ya, grand teori, case study, fenomenologi dan naratif. Itu bisa dibaca. Ya, jadi itu bisa tuntas. Jadi sekali lagi, penelitian kualitatif itu kekuatannya ada pada nalar manusianya. Nalar penelitinya. Semakin banyak peneliti itu membaca buku, semakin biasa peneliti itu membaca tulisan-tulisan ilmiah, dia akan kuat di situ. Sementara penelitian kuantitatif itu kekuatannya ada pada data. Ya. Dan kalau menurut saya sih, saya lebih senang mengomentari data daripada mengomentari hal yang nggak jelas. Karena terbawa perasaan loh kadang-kadang. Baper kan? Mau berkalimat, iya enak. Lama-lama kemana-mana dia kan gitu. Nggak bisa dicegah itu. Kalau yang kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, kita dipacu oleh angka. Ini angka ini maksudnya apa sih? Ini nilai sebegini artinya apa sih? Kita nggak akan keluar dari situ. Nah itu buat saya penelitian kuantitatif itu kenapa penelitian kuantitatif itu bisa lebih cepat selesai. Karena cara menganalisanya jelas. Ya. Tapi kalau kualitatif itu juga karena bergantung pada mood loh. Kalau lagi nggak mood untuk menganalisa, baca sekali nggak paham, baca 2 kali nggak paham, 3 kali nggak paham juga, tinggal dulu deh, tinggal lagi. Karena yang namanya kualitatif itu butuh konsentrasi, butuh ketenangan, butuh kedorongan yang kuat untuk membaca. Baru penelitian kualitatif itu bisa berjalan dengan baik. Tapi penelitian kualitatif itu juga banyak loh. Ya. Kadang-kadang itu nanti bisa jadi lahir teori baru dan lain sebagainya. Ya. Oke, baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu hari ini pertemuan kita. Ya, lumayan. Saya pikir tadi nggak akan nyampe jam segini, ternyata hampir jam 9 malam baru selesai. Ya, luar biasa. Saya pikir Anda akan ngantuk, ternyata Anda masih mau ya. Oke, alhamdulillah. Jadi saya pikir hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan belum ketemu ya Salmannya. Kira-kira hari apa kuliah pengganti yang Senin kemarin, yang libur itu? Insya Allah di hari Jumat, Ustaz. Jumat jam? Antara sore dan malam, Ustaz. Waduh, saya agak ngeri kalau Jumat besok ya. Karena Jumat besok itu ada rapat umum panitia wisuda, kemudian sorenya itu kita observasi gedung. Saya takut pulangnya terlambat. Oh iya, Ustaz. Nanti coba dikomunikasikan lagi ke coba nanti ini ya kita atur lagi ya. Karena ini lagi persiapan genting-gentingnya pelaksanaan wisuda untuk minggu depan. Tanggal 23 besok insya Allah pelaksanaan wisuda sarjana S1, S2, dan S3 di Balai Sudirman
Sarjo, Jakarta Selatan. Oke, baik. Saya pikir kuliah kita cukup sampai di sini dulu. Dan terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan motivasi Anda untuk belajar malam hari ini. Mudah-mudahan motivasi ini bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, marilah kita tutup perkuliahan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Segala kekurangan dan kekurangan saya mohon maaf, dan akhirnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz.